Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa lagi melalui ibadah KPK secara online. Kita akan belajar bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Bila kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang berfirman atas hamba-Mu, Tuhan yang berbicara, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan, Tuhan, menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Berbicaralah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam perikop Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Sakius. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka larilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Dalam perikop ini diceritakan kisah yang cukup dikenal. Pasti semuanya sudah mengenal dan sering mendengar tentang kisah Sakius. Bagaimana Sakius berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan tidak hanya berjumpa, tapi Sakius menerima Tuhan Yesus. Ada 4 poin yang akan kita lihat. Sakius menerima Tuhan Yesus, yaitu poin pertama, menerima Kristus harus segera. Kita lihat di ayat yang ke-5 dan ke-6 dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Dan Sakius pun apa yang dilakukan? Ayat ke-6, lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Waktu Tuhan Yesus katakan, "Sakius, turunlah, aku hendak menumpang ke rumahmu." Sakius segera. Dia tidak menunda-nunda waktu lagi. Dia segera turun, dia segera menemui Tuhan Yesus. Dia tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Dia langsung datang kepada Tuhan Yesus dan menerima Yesus di rumahnya. Kadang banyak orang diberikan kesempatan untuk menerima Tuhan Yesus, tapi disia-siakan waktu yang ada. Padahal kita tidak tahu kapan lagi kesempatan itu muncul. Untuk itu, Sakius
cepat-cepat datang kepada Yesus. Dan banyak orang yang menyia-nyiakan dan akhirnya penyesalan. Kita tahu pasti kita akan mati pada akhirnya, tapi kita tahu kita mati sudah di dalam Yesus Kristus. Tapi kalau kita mati belum di dalam Yesus Kristus, itu yang akan timbul adalah penyesalan, dan itu sudah tidak ada gunanya. Begitu Zakius, cepat-cepat dia datang kepada Yesus. Dia segera menerima Tuhan Yesus, karena dia sudah menanti-nantikan. Dia pengen lihat Yesus itu kayak apa. Walau badannya dia pendek, dia susah untuk ketemu Tuhan Yesus, tapi dia tetap berusaha. Bagaimana caranya? Aku mau ketemu Tuhan Yesus. Aku mau melihat Yesus itu seperti apa. Dan waktu Tuhan mengundang dia, dia buka hatinya. Dia menerima Tuhan Yesus. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, menerima Kristus ada sukacita. Ayat yang ke-6 tadi dikatakan, Zakius dengan sukacita menerima Tuhan Yesus. Bukan dengan paksaan, bukan karena dipaksa, bukan dengan kesedihan, tapi Zakius menerima Tuhan Yesus dengan sukacita yang besar. Karena saat dia menerima Kristus, dia menerima keselamatan. Zakius sadar akan hal ini, karena itu dia bersukacita. Tentunya kita tahu siapa si Zakius. Zakius adalah seorang pemungut cukai, dan banyak orang tidak suka dengan dia. Kenapa? Karena dia memungut pajak lebih dari yang harus dibayarkan, dan menganggap orang-orang tuh menganggap Zakius adalah orang berdosa. Dan Zakius pun menyadari dia adalah orang berdosa. Untuk itu dia terima Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Begitu juga kita. Nah, saat kita menerima Kristus, kita sadari kita ini siapa? Kita ini orang berdosa yang tidak bisa berbuat banyak hal. Kita butuh Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Seperti Zakius, dia terima Yesus untuk masuk di dalam hatinya dan menjadi juru selamat, menyelamatkan dia. Begitu juga kita semua. Kita terima Yesus adalah sebagai penyelamat kita, juru selamat kita. Itu adalah poin yang kedua. Dan yang ketiga, menerima Kristus itu adalah anugerah. Keselamatan itu adalah anugerah. Bukan hasil dari usaha manusia, bukan dari hasil usaha kita, tapi keselamatan itu adalah anugerah yang dari Tuhan. Seperti Zakius, Tuhan Yesus yang menyapa lebih dahulu, "Hai Zakius, kemarilah." Tuhan yang minta, Tuhan yang inginkan Zakius datang kepada Yesus. Dan keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah anugerah bagi kita. Tuhan mencari domba-domba yang hilang. Tuhan mencari orang-orang yang sakit. Kalau orang-orang Farisi tadi nggak senang ya, tidak suka. Ngapain Yesus sama orang berdosa? Tapi Tuhan katakan Tuhan ada mencari domba-domba yang tersesat. Zakius adalah domba yang tersesat, yang perlu diselamatkan. Dan Tuhan pun memanggil Zakius. Dan Zakius pun datang kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Karena keselamatan adalah anugerah yang daripada Tuhan. Dan biarlah keselamatan itu benar-benar kita jaga.
Kita harus menyadari keselamatan adalah anugerah dari Tuhan, bukan dari usaha manusia, tapi adalah anugerah dari Tuhan karena kasihnya Allah kepada manusia, kepada kita semua. Itu adalah poin yang ketiga. Poin yang keempat, menerima Kristus harus berdampak. Nah, ketika Sakius menerima Kristus, dia tidak sekedar menerima, dia tidak sekedar bertobat, tapi dia menjadi dampak untuk orang lain. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan, Sakius adalah seorang pungut cukai dan dia punya komitmen dalam dirinya. Dia sudah bertemu Tuhan Yesus, dia menerima Tuhan Yesus, dia mau berubah. Buktinya di ayat yang ke-8 dikatakan di sini. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada dia orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Wow. Nggak semua orang bisa seperti ini ya. Tapi Sakius mengambil komitmen. Saat aku sudah menerima Kristus, aku harus berubah. Aku dulu seperti ini, seorang pemungut cukai. Tuhan, aku seorang pemungut cukai. Aku akan kembalikan mereka yang dulu ku tarik berlipat lebih dari pajak, aku akan ku kembalikan. Akan ku bagi-bagikan harta pada orang miskin. Yang ku peras, ku kembalikan 4 kali lipat. Berarti Sakius tidak sekedar hanya bertobat, tidak hanya sekedar omongan saja, tapi dia sertai dengan perbuatan, yaitu dengan apa? Dia bagi-bagikan sebagian hartanya untuk orang miskin. Dia kembalikan hartanya untuk orang-orang yang telah diperasnya 4 kali lipat. Begitu juga kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita sudah menerima Tuhan Yesus. Kita sudah menerima anugerah keselamatan ya daripada Tuhan. Sudahkah kita berdampak bagi orang lain? Sudahkah kita jadi berkat bagi orang lain? Hidup kita, perbuatan kita, sudahkah kita jadi berkat bagi orang lain? Baik di lingkungan kita, keluarga kita, tempat kerja kita. Seperti yang dilakukan Sakius, dia mau berdampak bagi orang lain, sehingga orang lain pun melihat hidup kita. Akhirnya mereka pun ikut dengan kita, ikut percaya kepada Tuhan, ikut menerima Yesus dalam hidup mereka, karena melihat perubahan dalam diri kita, melihat kehidupan kita. Bila kita mencerminkan Kristus dalam hidup kita, mereka akan melihat sinar Kristus, sinar kehidupan Kristus ada dalam diri kita, dan mereka pun ikut kita untuk menerima Kristus dalam hidup mereka. Kita dapat memenangkan jiwa-jiwa melalui perbuatan kehidupan kita. Kenapa? Kita sudah menerima Kristus, kita harus berubah. Hal yang mungkin seharusnya tidak kita lakukan, jangan kita lakukan lagi, karena kita sudah hidup di dalam Kristus. Mungkin dulu kita tidak jujur, bohong, biarlah kita sekarang menjadi orang yang jujur. Mungkin dulu kita tidak sabar, biarlah kita sekarang menjadi orang yang sabar. Mungkin dulu kita sombong, biarlah sombong itu kita tinggalkan. Kita menjadi orang yang rendah hati. Mungkin dulu kita tidak bisa memaafkan, susah memaafkan, biarlah kita sekarang menjadi seorang yang pemaaf. Dan masih banyak lagi. Bapak, Ibu, dan saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita, hidup kita berubah di dalam Kristus Yesus Tuhan, untuk kita menjadi berkat bagi orang lain
seperti Sakyus. Apa yang dilakukan Sakyus tadi, bila kita belajar dari Sakyus, yaitu menerima Kristus dengan segera, menerima Kristus dengan sukacita, menerima Kristus menyadari bahwa keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan yang keempat, bila hidup kita berdampak bagi orang lain. Ini yang bisa saya sampaikan. Biarlah renungan firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, untuk mengingatkan kami, untuk menyadarkan kami bahwa keselamatan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami sebagai orang-orang yang telah percaya kepadamu, menerima keselamatan daripada Engkau, kami berdampak bagi orang lain. Kami menjadi berkat bagi orang lain, sehingga kami bisa membawa jiwa-jiwa baru kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Seluruh jemaat-Mu Tuhan, Engkau memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan.